حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, ridho, dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan saya dan panjenengan semua hadir di masjid ini. Kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, duduk bersama di tempat ini. Kita niatkan silaturahim, kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Kita niatkan iktikaf ya sampai syuruk nanti. Kemudian kita sholat 2 rakaat Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua pahala haji dan umrah. Jadi yang kita lakukan ini adalah amal soleh Bapak Ibu. Maka kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bareng di surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa azab maupun hisab. Amin. Sekarang kita masuk hadis ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Man nafasa, barang siapa melapangkan, an mu'minin, dari seorang mukmin,
kurbatan, kesulitan, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah melapangkan, ya, atau menghilangkan darinya, ya, apa? Kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Jelas Bapak Ibu nggih? Yang dimaksud dengan kesulitan dunia di sini apa? Ada yang tahu? Dalam? Lah ya apa? Banyak utang. Dalam? Oh nggih, Masya Allah, iya. Apalagi selain utang? Kok langsung utang sih Pak BK ini? Iya. Ya, jadi jelas sekali kesulitan, Pak. Man nafasa an mu'minin, barang siapa melapangkan, menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunia, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia. Ya tadi itu, ya seperti dikatakan Pak BK kan, melunasi hutangnya, menutupi laparnya, apalagi membantu kebutuhannya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Jadi ini nanti ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada jenis amal perbuatan. Yeah. Kemudian waman yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan orang yang kesulitan. Waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang apa? Mu'sir, kesulitan. Ini lebih khusus kayaknya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah memudahkannya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah fi aunil abdi, senantiasa menolong hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa melewati jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu Pak di jalan itu, ilmu syar'i. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah duduk, jalasa duduk, qaumun satu kaum, fi baitin min buyutillah, pada salah satu rumah Allah, masjid Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca, kemudian mereka mempelajari kitab Allah itu di antara mereka. Kalau mereka melakukan itu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah itu, ya, ketenangan turun atas mereka. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka diselimuti rahmat. Wa haffathumul malaika, artinya apa? Dikerubung, Pak. Panjenengan lak tahu bagaimana semut ketika ngerubung gula ini. Ya seperti itulah yang namanya ngerubung itu. Wa haffathumul malaika, para malaikat mengerubungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah,
Dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat juga, Pak. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya. Apa maksud lambat amalnya? Jadi ketika beramal itu nggak cepet-cepetan, Pak. Nggak balapan. Kita beramal soleh itu kan disuruh cepet-cepetan, disuruh balapan. Nah, ada orang itu yang ketika ibadah itu males-malesan gitu loh. Barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya, meskipun dia memiliki garis keturunan yang mulia, itu tidak bisa mempercepatnya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nggih. Jadi di sini banyak pelajaran Bapak Ibu nggih. Yang pertama itu tentang kaidah yang berbunyi al jaza'u min jinsil amal. Artinya balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Jadi ini inti hadis ini Bapak Ibu. Bahwa apapun yang kita lakukan untuk membantu sesama, Allah akan membalasnya dengan hal serupa yang jauh lebih besar. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini, siapapun yang membantu menghilangkan kesulitan orang, Bapak Ibu, itu pasti hidupnya itu mudah. Ya, pasti hidupnya mudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa menghilangkan kesulitan orang, Pak. Membahagiakan hati orang. Ya. Jadi ini hadisnya ini. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia. Misalkan ya tadi disebutkan Pak Beka, orang banyak hutang. Nggak bisa melunasi. Terus datang Pak Beka untuk melunasi. Masya Allah. Orang butuh biaya berobat Bapak Ibu. Butuh biaya berobat. Terus ada panjenengan yang melunasi. Orang punya anak butuh sekolah, nggak punya biaya, jenengan bantu biayai. Atau orang di satu daerah itu paceklik, Pak, nggak ada air. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan panjenengan, bikin sumur bor di sana sehingga mereka bisa minum. Masya Allah. Apa ndak ganjaran tok begitu itu? Nggih, itu man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah menghilangkan darinya malapetaka dari petaka-petaka kiamat. Panjenengan tahu petaka hari kiamat Bapak Ibu? Petaka hari kiamat itu adalah ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah tiupan pertama, tiupan malaikat siapa namanya? Israfil. 2 kali kan? Tiupan pertama semuanya hancur, ya, semua makhluk itu hancur. Kecuali yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk tidak hancur Bapak Ibu. Jadi ketika kiamat itu bukan semuanya hancur sama sekali, tidak. Seperti arsy nggak pernah hancur dia, diciptakan untuk abadi. Surga neraka nggak pernah hancur Bapak Ibu, diciptakan untuk abadi. Seperti itu pula yang namanya bidadari itu nggak pernah mati mereka. Ya, jadi semuanya hancur kecuali makhluk yang dikecualikan Allah untuk tidak hancur. Nah, setelah itu tiupan kedua Bapak Ibu. Ketika tiupan kedua ini semuanya bangkit kembali di padang mahsyar. Padang mahsyar itu bumi yang baru, langit yang baru. Oke. Jadi kalau bumi sekarang itu kan bulat, Pak. Nanti pada hari kiamat itu buminya itu datar seperti hamparan sajadah. Jadi nggak ada tempat tinggi, nggak ada tempat rendah.
Semua orang itu yang paling pertama bisa melihat yang paling terakhir. Kalau satu ngomong semuanya kedengaran. Kalau panjenengan sekarang kan tidak. Karena kan banyak penghalang, ada tembok, ada pohon, ada bangunan. Nah nanti pada hari kiamat tidak Bapak Ibu. Di bumi yang baru, langit yang baru. Nah kemudian matahari itu dan mohon maaf. Semuanya dalam kondisi apa? Tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki Bapak Ibu. Kemudian matahari sangat dekat. Saking dekatnya itu perawi hadis yang meriwayatkan dari Nabi mengatakan karena kan disebutkan dalam hadis itu matahari di atas kepala makhluk itu kan 1 mil. Dia mengatakan aku tidak ngerti yang dimaksud dengan mil itu. Apakah mil jarak atau mil botol celak? Atau botol celak ini? Untuk celaan itu loh yang buat menghiasi mata itu loh Pak. Saking dekatnya. Dalam? Ya saya juga mboten bertanya tadi Pak Boka. Lah kok jangan jawab-jawab sendiri. Nggih, intinya tahu celak kan botol celak. Nggih. Nah, Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala merahmati kita pada hari itu, nggih. Jadi semua orang itu berkeringat Pak karena panas. Sehingga tenggelam. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai ya tenggelam habis. Dan itu lama Pak. Seberapa lama? Lebih lama daripada kita hidup di dunia. Nggih. Makanya kalau orang itu melihat kondisi hari kiamat yang begitu lama, coba panjenengan buka surat Yunus. Sudah ketemu? Surat keberapa Yunus itu? 10 ayat berapa Pak? Ayat 45. Nggih. Jadi ini menunjukkan betapa lama kita di akhirat. Ayo kita baca bersama-sama. Surat Yunus, surat 10 ayat 45. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Illa sa'atam minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Kalau saya baca kayaknya. Pada hari ketika Allah membuka mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang-orang yang menciptakan Allah dan Nggih. Jazakallahu khairan Pak BK yang sudah membacakan. Nggih. Wa yauma yahsyuruhum, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Ini Pak. Seakan-akan mereka tidak menetap di bumi illa sa'atan kecuali seperti sesaat. Saat itu dalam bahasa Arab apa? 1 jam. Illa sa'atam minan nahar, sesaat dari waktu siang. Yata'arafuna bainahum, yang mereka itu saling berkenalan. Panjenengan misalnya Pak BK perjalanan ya, mau kemana ke Jakarta di bandara atau mungkin di terminal. Kenalan sama orang kan, mau kemana, siapa namanya, ada keperluan apa, anaknya di mana, kan cuma ngomong begitu paling 1 jam.
Nah, kita hidup di dunia itu karena saking lamanya di akhirat, Bapak Ibu, itu seakan-akan cuma sesaat. Makanya kalau dihitung dengan kalau satu hari akhirat itu 1000 tahun, umur 65, untuk 60 tahun itu Pak, cuma 1 jam. Ini 1 jam. Makanya kata Allah Ta'ala, qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu. Jadi cuma satu jam aja Bapak Ibu. Kemudian silakan dibuka juga akhir surat An-Nazi'at. Sudah ketemu? Surat An-Nazi'at itu surat ke-79. Ayat 46 yang terakhir. Sudah ketemu ge? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Halo? Itu kan mulai ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha. Terus ini Pak. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Tolong Pak Beka yang ayat 46. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya begitu hebat, Iya. mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi. Nah, Iya, jadi cuma sebentar di waktu sore atau sebentar di waktu duha Bapak Ibu ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Jadi sangat berat. Itu lama Pak. Lama ndak jelas. Kondisi yang paling ndak enak itu kan ndak jelas kan. Ngantri lama ndak jelas. Iki piye gitu kan. Pernah merasakan mboten panjenengan Pak? Karuan kalau jelas diterima atau jelas ditolak ya kan. Ini nggak ada berita. Lama begitu. Makanya karena kondisi yang seperti itu Bapak Ibu lama orang ndak kuat, ndak jelas. Ndak jelas itu masuk surga atau masuk neraka. Berat Pak, susah. Makanya kemudian Allah Ta'ala memberi ilham mereka. Ayo kita minta syafaat kepada Allah. Kan begitu kan? Siapa yang memberi syafaat? Gonok mana gak bapak manusia yaitu Nabi Adam. Langsung mereka gembruduk Bapak Ibu mendatangi Nabi Adam. Ini lama sekali gitu. Mendatangi Nabi Adam. Memuji-muji Nabi Adam ya kan? Dan gitu itu Nabi Adam gak bisa memberikan Pak. Mengatakan Allah marah kepadaku begitu. Beliau menyebutkan kesalahannya. Kesalahannya itu karena dilarang mendekati pohon, mendekati aja ndak boleh, malah beliau makan buahnya kan. Yang disebut setan dengan pohon khuldi itu loh Pak. Itu sebetulnya bukan khuldi. Khuldi itu istilah setan. Khuldi itu kan keabadian kan. Jadi setan itu mengatakan kepada Nabi Adam, biar terbujuk gitu loh Pak. Dia mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu dalam surat Toha ayat 120. Nggih. Surat Toha itu surat 20 Pak. Ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaiton. Setan berbisik ya, bijui Adam. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, mau tidak kutunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan
kekuasaan yang tidak akan hancur. Kan begitu, Pak? Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Lalu mereka berdua, sinten Bapak Ibu, Nabi Adam dan istrinya memakan dari pohon tadi itu. Fabadat lahuma sawatuhuma, langsung auratnya kelihatan Bapak Ibu. Jadi ini kesalahan Nabi Adam itu, sehingga beliau nggak berani memberikan syafaat. Nafsi, wah ndak tahu diri ini selamat apa ndak. Padahal Nabi ya. Pergilah kepada Nabi Nuh. Langsung pergi ke Nabi Nuh. Panjenengan pernah mboten Pak? Butuh sesuatu cepet, tapi kemudian diombal apa? Di apa? Bukan diudal-udal. Disuruh ke sini ke situ, ke sini balik lagi ke sana, ke sini lagi. Itu istilahnya apa itu? Di pingpong. Pernah mboten Pak Bekanjenengan dibegitukan? Nah itu kalau di dunia sih tidak menjadi masalah, Pak, di akhirat gitu loh. Ini saya menjelaskan seperti ini biar kita itu tahu betapa beratnya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah itu. Jadi betapa beratnya kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Di pingpong Pak. Apa enggak loro hati gitu. Tapi pada hari itu jenengan lorati nang sopo. Jadi itulah yang namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kalau panjenengan nanti nggak pingin dipimpong, nggak pingin kepanasan, pingin badan. Karena nanti itu ada Bapak Ibu orang-orang yang mereka itu berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di hari yang tidak ada naungan saat itu kecuali dari Allah Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya dan panjenengan semua masuk di sini Bapak Ibu. Jadi kita diselamatkan dari azab kubur ketika di alam barzakh. Kemudian ketika di padang mahsyar kita mendapat naungan. Dan ketika Nabi memberikan syafaatnya, kita langsung masuk surga tanpa azab maupun hisab. Jadi orang-orang itu langsung pergi ke Nabi siapa tadi setelah Nabi Adam? Nabi Nuh. Sama Pak. Mereka memuji-muji Nabi Nuh terlebih dahulu. Okay? Setelah itu apa? Setelah itu Nabi Nuh mengatakan sama. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban. Robku pada hari ini marah dengan kemarahan sangat besar. Itu alasan beliau nggak berani memberikan syafaatnya. Karena apa? Beliau menjawab karena aku meminta kepada Allah sesuatu yang tidak patut aku minta. Ada yang tahu Bapak Ibu? Yaitu ketika Nabi Nuh minta agar anaknya yang kafir diselamatkan. Itu ada dalam surat Hud Bapak Ibu. Sudah ketemu? Oke, surat Hud, surat 11, ayat 46. Ini ayat 46. Sudah ketemu Bapak Ibu? Monggo dibuka. Oke, ayo kita baca bersama-sama. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Qala ya Nuh, Allah berfirman, hai Nuh, innahu laysa min ahlik. Dia itu bukan keluargamu. Karena kafir kan. Yang keluarga kamu. Yang Allah Ta'ala berjanji kepada Nabi Nuh untuk diselamatkan hanyalah yang muslim, yang beriman. Cuma Nabi Nuh itu belum paham Bapak Ibu. Dikira semua keluarganya. Makanya pada ayat sebelumnya itu dia kan. Nabi Nuh itu kan berkata begini. Ayat 45.
Robbi inna bni min ahli, wahai Robku, putraku itu keluargaku, kan begitu. Wa inna wa'jakal haq, janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah Rob yang paling bijaksana dari semua yang bijaksana. Itu anaknya yang mana? Anaknya yang diajak naik helikopter tapi tidak mau itu loh, Pak. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak Brio? Iya, naik perahu. Saya tadi ngomong apa? Helikopter. Betul, pesawat tempur. Oh, belum ada nih. Iya, jadi diajak siapa? Dipanggil bapaknya untuk naik kapal, ndak mau, Pak. Dia mengatakan sa'awi pada ayat 43, sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'. Saya akan berlindung ke gunung yang menjauhkanku dari air, gitu loh. Nah, kan akhirnya tenggelam, Pak. Gak nurut bapaknya, gitu loh. Jelas mati kafir, kan? Nah, Nabi Nuh sebagai bapak, ya Allah, anakku kok kafir ya, kok di neraka, kan ndak tega, Bapak Ibu. Minta kepada Allah yang akhirnya ngapunten, Nabi Nuh dimarahi Allah Ta'ala. Marahnya di mana? Ini tadi, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihatimu Nuh, jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang jahil. Nah, orang jahil itu apa, Bapak Ibu? Orang jahil itu wis jelas-jelas kafir, masuk neraka, diistighfarno kepada Allah, gitu loh. Makanya Nabi Muhammad kan nangis keras, Bapak Ibu, ngapunten. Ketika beliau mau umroh, berangkat dari Madinah ke Makkah, kan melewati Abwa. Itu beliau menangis keras. Ketika ditanya para sahabat, kenapa kok panjenengan menangis, wahai Rasulullah? Itu beliau mengatakan, aku minta izin kepada Allah beristighfar untuk ibuku, tapi aku dilarang. Kemudian aku minta izin berziarah ke kuburnya, Allah mengizinkan, gitu. Nah, berkaitan dengan itu Allah menurunkan surat At-Taubah, Bapak Ibu. Ayat 113. Silakan dibuka. Nggih. At-Taubah ayat 113. Nah, ini penjelasan detailnya jenengan buka surat kitab tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu. Dijelaskan jelentreh di sana. Surat At-Taubah 113, Allah mengatakan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu. Sudah ketemu boten? Surat apa tadi? Ayat 113. Ayo kita baca bersama-sama, Pak. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Mohon artinya Pak BK. Nggih. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, telah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka. Iya, jadi maka nalin nabi, tidak patut bagi nabi. Walladzina amanu, dan tidak patut bagi orang-orang beriman. Apa? An yastaghfiru lil musyrikin, beristighfar untuk orang-orang musyrik. Jadi haram, Pak, tidak boleh, malah berdosa. Kalau memang mereka masih hidup, maka diajak bagaimana agar masuk Islam. Tapi kalau sudah meninggal, inqata'a amalu, terputus amalnya. Yang beriman saja terputus amalnya, apalagi yang musyrik. Jadi nggak boleh, nggak patut, nggak pantas memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka kerabatnya sendiri, Pak. Nggak boleh, haram. Makanya Nabi Nuh itu nggak berani, Pak.
Akhirnya pergilah kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang gembruduk datang ke Nabi Ibrahim, Pak. Sama seperti itu. Jadi ini malapetaka hari itu lama Bapak Ibu. Oh, bertahun-tahun itu. Ya Allah, bertahun-tahun lama sekali. Makanya ya begitu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua Bapak Ibu. Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan syafaat. Beliau menyebutkan telah melakukan 3 kesalahan. Ya. Kesalahan pertama itu untuk beliau pribadi. Yang kedua itu untuk yang kedua dan ketiga untuk Allah Ta'ala. Jadi kesalahan pertama itu ketika beliau mendatangi suatu negeri, rajanya dolim. Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, nanti kalau ditanya jangan bilang kamu istriku, bilang kamu itu saudara perempuan saya. Ya kata para ulama itu tidak bohong sih sebetulnya. Karena memang pada waktu itu yang muslim itu cuma Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Saro itu, Pak. Kemudian kebohongan yang kedua, ketika diajak mendatangi perayaan kan. Perayaan syirik gitu. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, fanadhara nadratan fin nujum. Okay. Surat apa itu? Surat Al-Quran. As-Saffat. Okay. 37 ayat 88. Fanadhara nadratan fin nujum. Jadi beliau melihat ke bintang. Faqala inni saqim, bilang aku sakit. Nah ini bohongnya ini, Pak. Aku sakit. Fatawallau anhu mudbirin, karena diajak dan Nabi Ibrahim sakit, mereka pergi. Ketika tempat ibadah itu kosong kan langsung didatangi, berhala-berhala itu dikeprui, Pak. Nggih, dikeprui. Jadi beliau pura-pura sakit. Itu kebohongan yang kedua. Yang ketiga, dalam surat Al-Anbiya ketika ditanya siapa yang melakukan ini? Ya, siapa yang melakukan ini? Itu surat Al-Anbiya Bapak Ibu ayat 59. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, kan begitu. Nah, beliau mengatakan bukan aku. Ya, itu ayat 63, Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tapi yang melakukan, yang menghancurkan ya adalah yang paling besar itu loh gitu. Ini Nabi Ibrahim Bapak Ibu, beliau tidak berani memberikan syafaatnya karena beranggapan apa? Telah melakukan 3 kesalahan. Pergilah kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Musa, Bapak Ibu. Diumbal-umbal kan. Dipimpong ke sini, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, nggak bisa. Nabi Musa juga nggak bisa, Bapak Ibu. Beliau menyebutkan kesalahannya. Ada yang tahu apa kesalahan Nabi Musa? Yang membunuh orang. Ya, disebutkan dalam surat Al-Qasas itu. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Itu surat Al-Qasas. Surat keberapa Pak BK? 28 ayat 15. Nggih. Jadi dipukul langsung meninggal gitu. Yang Nabi Musa mengatakan hadza min amali syaitan, ini perbuatan setan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Sungguh setan itu musuh yang menyesatkan yang nyata gitu. Ini diingat-ingat, Pak. Nggak berani beliau memberikan syafaat. Pergilah kepada Nabi Isa. Cuma dalam riwayat Bukhari itu Nabi Isa nggak menyebutkan kesalahannya Bapak Ibu. Tapi dalam riwayat lain Nabi Isa menyebutkan kesalahannya. Ada yang tahu kah? Beliau itu tidak punya kesalahan. Cuma pada riwayat lain itu beliau menyebutkan karena aku dan ibuku dijadikan sebagai 2 Tuhan selain Allah. Jadi Nabi Isa itu nanti dihisab Allah Ta'ala, diadili Bapak Ibu gara-gara kesalahan yang nggak pernah beliau lakukan. Silakan dibuka suratnya. Sudah ketemu? Al-Quran ya, masa Injil? Iya kan?
Surat Al-Maidah 116. Ini Bapak Ibu. Jadi Allah Ta'ala itu nanti mengadili Nabi Isa atas perbuatan yang nggak pernah beliau lakukan. Sudah ketemu? Surat apa tadi? 116. Ayo kita baca. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas. Ini. A anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Mohon artinya? Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Iya, ditanya sama Allah, hei Isa bin Maryam, kamukah yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan dari selain Allah? Mereka dituhankan, betul Bapak Ibu, Nabi Isa sama Siti Maryam itu. Dituhankan Bunda Maria. Nggih. Sampai sekarang nggih. Oh iya ya Allah. Nabi Isa tuh enggak roh Jawa nih Bapak Ibu. Enggak roh Jawa nih. Ditanya sama Allah Ta'ala, apa jawabannya? Isa menjawab, Maha suci engkau. Maha suci engkau. Bagiku mengatakan apa yang bukan hak. Iya, ndak patut saya mengatakan sesuatu yang nggak benar itu. Lanjut. Katakannya, tentulah mau telah mengetahuinya. Iya, jika memang saya mengatakan ngajak orang nyembah aku, nek aku ngaku Tuhan, pasti panjenengan ya Allah sudah tahu. Terus? Mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Iya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak. Innaka. Nggih, sesungguhnya engkau ya Allah Maha apa? Alamul ghuyub Pak Beka. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Iya, segala yang gaib. Kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu, ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa orang mati itu mendengar. Orang mati mendengar mboten? Mboten mendengar mboten? Tidak mendengar. Wong kadang turu saya urip gak keringi apalagi. Ya, jadi dalil bahwa orang mati nggak mendengar Bapak Ibu ini mumpung kita baca ayat ini, itu ayat 117 kelanjutannya. Ayo kita baca bersama-sama. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Artinya nopo? Mereka kecuali apa yang engkau perintahkan padaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka. Maka setelah aku mewafatkan Setelah apa? Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Nggih, jelas Bapak Ibu nggih.
Ma qultu lahum. Ini jawaban Nabi Isa, aku tidak mengatakan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali yang engkau perintahkan kepadaku untuk tak sampaikan ya Allah. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadalah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi, ya, menjadi saksi terhadap mereka selama ketika aku di antara mereka gitu. Falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkanku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Apa di sini dalilnya Bapak Ibu? Halo. Tadi kan saya sampaikan ayat 117 ini menunjukkan apa? Bahwa orang mati tidak mendengar. Orang mati tidak mendengar Bapak Ibu, nggih. Orang mati tidak mendengar. Maksudnya Nabi Isa itu dengan kita lebih mulia mana? Nabi Isa dengan kita lebih mulia siapa? Beliau Nabi kan. Beliau Nabi, Pak. Mengatakan ketika aku masih hidup, aku menjadi saksi. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau sudah mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang menjadi apa? Pengawas atas mereka. Maksudnya Nabi Isa itu tidak tahu jawani. Jadi tidak tahu apa-apa. Kalau Nabi Isa saja tidak tahu apa-apa, maka bagaimana yang selain beliau? Jadi ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggal itu Pak sudah nggak ada urusan. Kan orang itu kan meyakini katanya nih ada roh gentayangan, isek nyambangi. Ya apa enggak? Setiap malam apa begitu datang, jaluk opo, jaluk kopi, jaluk rokok. Nah itu sudah ndak itu. Kalau memang ada itu bukan rohnya, tapi mungkin perewangannya atau khodamnya Bapak Ibu. Nggih. Kalau korin ndak, ya jin khodamnya. Nggih, jadi dulu itu memang pernah dia punya jin, punya perewangan gitu Bapak Ibu. Nggih, kita lanjutkan. Jadi inilah yang namanya kesulitan hari kiamat Bapak Ibu. Kesulitan hari kiamat. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, di sini kita diperintahkan untuk meringankan beban nggih, dan kesulitan. Itulah yang namanya kurbah. Nah, yang namanya kurbah. Kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi sama-sama amal Bapak Ibu. Mungkin saya dulu pernah menyebutkan nggih, ada ibadah itu qasirah, ada ibadah itu muta'addiyah. Qasirah sama muta'addiyah. Ada yang pernah dengar? Qasirah Bapak Ibu itu dari kata qasir, pendek ya. Kalau muta'addiyah itu kebaikannya dirasakan banyak orang. Dan Nabi itu lebih mengutamakan ibadah muta'addiyah daripada ibadah qasirah. Sama-sama baik, Pak. Untuk ibadah qasirah itu panjenengan bisa melakukannya ketika masih hidup. Tapi ketika meninggal dunia sudah gak bisa melakukan. Kalau ibadah muta'addiyah, meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Ya, contoh ibadah qasirah itu sholat, puasa, haji, umroh, iktikaf, tilawatul Quran, puasa ya. Apalagi? Tapi kalau untuk ibadah muta'addiyah ini seperti sedekah, Pak. Bantu orang. Nah, tadi ini kan bantu orang kan? Bersedekah. Jadi makanya idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a amaluhu, terputus amalnya, illa min salat, kecuali 3. Yang pertama sedaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah yang dimaksudkan di sini tuh ya ini wakaf itu. Ya. Jadi inilah makanya pada surat Al-Munafiqun, kenapa orang mati ketika mati kok minta balik, Pak? Alasannya apa? Fa'as-sadaqa wa akum minas sholihin, agar aku bersedekah dan menjadi orang-orang yang
soleh. Jadi dia minta balik itu untuk bersedekah, Pak, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa. Kenapa? Karena dia tahu sedekah itu pahalanya terus mengalir. Nggih, jariah. Panjenengan pengen mempunyai sedekah jariah ndak? Jadi ada dalam hadis itu Bapak Ibu ada 7 perkara nggih. Silakan dicatat. Sudah? Jadi Nabi SAW bersabda ada 7. Inna mimma yalhaqul mu'min, perkara yang disusulkan, digabungkan kepada seorang mukmin, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi ba'da mautihi, dan kebaikan-kebaikannya setelah mati. Pertama, ilman nasyarahu, ilmu yang dia sebarkan. Nggih. Panjenengan kan punya ilmu, Pak. Misalnya iso membaca Fatihah gitu diajarkan kepada orang. Nggih. Ilmunya dia sebarkan, ngerti ini boleh, ini tidak boleh, disampaikan kepada orang, diajarkan kepada orang. Ini pertama. Ini akan disusulkan kepada kita. Nggih, ilman nasyarahu wa 'allamahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarluaskan. Yang kedua, wa waladan solihan tarokahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh yang dia tinggalkan. Nah, anak soleh ini nggak harus anak kandung Bapak Ibu. Yang ketiga, wa mushafan warrosahu, mushaf yang dia wariskan. Anak soleh ini nggak harus anak kandung, mungkin panjenengan jadi orang tua asuh, nggih, atau jadi guru. Nah, semua yang jenengan ajarikan jadi anak, Pak. Kemudian mushaf yang dia wariskan, ini mumpung mau Ramadan. Cuma di kita nggak ada yang baca Quran, Bapak Ibu, masalahnya ya. Halo? Ya ini kan mumpung mau Ramadan, bareng-bareng tiap masjid dikai 100 mushaf gitu, 50 mushaf. Biar dibuat orang baca, Pak. Dan nggih, di Al-Falah itu loh ada Qur'annya di Al-Falah. Kono sing maca soalnya. Ada nggih. Oh, alhamdulillah. Nggih, saya tuh punya teman Saudi, Pak. Katanya dia tuh mewakafkan Quran di salah satu masjid gitu loh. Barang gitu, beberapa tahun kemudian didelok lho kok gono blas Quran nih gitu. Qurannya nggak ada sama sekali. Nggih. Iya, dibawa pulang. Ya enggak apa-apa kalau dibaca. Masalahnya kan di banyak masjid itu Bapak Ibu Qurannya nggak ada yang baca gitu loh. Oh, jadi muslim lagi sama maca Quran gak sungkan. Ngono nek mati jaluk syafaate Quran. Jadi Quran kok nyemut kan gak tau maca aku kan begitu. Nggih, buat pajangan petetan itu. Kemudian yang keberapa sekarang? Masjid yang dia bangun, Pak. Masjid yang dia bangun. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Masya Allah. Kalau jenengan bangun masjid, ya dalam artian, ya meskipun tidak bangun semuanya, paling tidak ikut andil, mbok seperapate, mbok separone kan begitu. Setiap orang yang sholat di situ panjenengan dapat pahalanya, Pak. Kemudian apa sekarang keberapa? Ya, au baitan libni sabil banahu. Rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun, rumah singgah. Misalnya ada tamu, ada rumah di situ, nggak perlu nyewa hotel, nggak perlu ini. Nah biasanya kalau dekat-dekat pondok begitu, Pak. Misalnya kan orang tua ngunjungi anaknya, atau musafir, ya musafir yang bukan untuk maksiat, gitu loh. Itu ada rumah singgah dia, ada laundrynya, ada kulkasnya, dispensernya, lengkap pokoknya gitu. Itu, Pak. Nah, dulu pada zaman-zaman keemasan Islam banyak rumah singgah itu. Nggih, diambilkan dari harta wakaf milik negara. Ya, jadi nggak perlu orang itu kemudian bambung nonisar jembatan, nggak perlu, Pak.
Nggak perlu kemudian diusir dari masjid, nggak perlu, ada gitu loh. Kemudian au nahron ajrohu. Yang keberapa ini? Keenam, sungai yang dia alirkan. Sungai yang dia alirkan. Atau sumur yang dia bangun, Masya Allah gitu. Yang ketujuh, sodakoh yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia masih hidup dan masih sehat, Bapak Ibu. Sodakoh, nggih. Yalhaquhu mim ba'di mautihi, ini semua digabungkan kepadanya setelah dia meninggal dunia. Jadi ini pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir. Dalam riwayat lain itu pohon yang dia tanam, nanam pohon mangga, pohon apa besar yang berbuah terus, buahnya dirasakan banyak orang. Masya Allah. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini perkara-perkara yang termasuk ibadah muta'addiyah. Dan yang paling bagus itu wakaf, Bapak Ibu. Paling bagus itu wakaf. Dan rata-rata sekarang, ya saya sudah pernah menyampaikan kayaknya, wakaf itu kalau bisa yang produktif. Jangan wakaf karpet. Ya karpet 5 tahun sudah usang, ya perlu ganti. Maksudnya bagaimana agar nguripi masjid sehingga bisa beli terus karpet, bisa beli terus AC gitu loh Bapak Ibu. Ya. Begitu. Kemudian di sini tentang masalah hutang, Pak. Tadi kan waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah memudahkannya di dunia dan di akhirat, seperti itu. Oke, jadi ada Bapak Ibu disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, kana tajirun yudayinun nas. Ada saudagar, tajir, yang biasa memberi utang manusia. Gitu loh, memberi utang kepada manusia. Dia kan ngirim mbak anaknya untuk nagih. Fa'idha ro'a mu'siron, ketika melihat orang kesulitan, qala li sibyanihi, berkata kepada anak-anaknya, tajawazu anhu, wis lupakan dia. Jangan tagih dia. La'allallaha an yatajawaza anna, mudah-mudahan Allah melupakan, tidak menagih kesalahan-kesalahan kita. Kata Nabi apa? Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memaafkannya, Bapak Ibu. Jadi suka ngutangi orang, tahu kalau orangnya kesulitan nggak ditagih, Pak. Wes gak usah dijaluk gitu loh. Bilang kepada anak buahnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti memaafkan kita. Betul. Dalam riwayat lain itu Allah berfirman, kami yang lebih patut baginya, kami lebih patut untuk itu daripada dia. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk, ibaratnya kalau orang lewat itu dimudahkan jalannya, wes gak usah banyak pertanyaan gitu loh, wes biarkan lewat gitu. Kalau di perbatasan, biasanya panjenengan mau masuk perbatasan, haji misalnya kan ditanya tasrif dari mana ya kan, harus mendatangkan banyak data, banyak dokumen gitu loh Pak kalau di dunia. Jadi akhirat wes biarkan dia lolos kan gitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menutup aib Bapak Ibu nggih. Kalau panjenengan pingin ditutupi aibnya, tutupi aib orang. Dan orang itu ada dua macam. Ada orang itu yang secara lahir lurus Pak. Lurus nggih. Nggak pernah yang namanya melakukan maksiat terang-terangan. Nah suatu ketika dia melakukan kesalahan, jenengan tutupi. Nggih. Ya orang, semua orang kan seperti itu. Kita juga seperti itu gitu loh. Nggak ada sing maksum, nggak salah blas, nggak ada. Jenis kedua, orang itu memang nyoto-nyoto. Judi pinggir jalan. Mendem rak pertelon. Ya, nggih. Ngelakukan dosa apa cerita-cerita sak masjid weruh kabeh dikandani padahal gak ono sing weruh ya kan, ngaku dhewe. Nah, kalau orang seperti itu nggak usah ditutupi, dilaporkan biar tahu gitu, biar kapok gitu. Tapi kalau yang seperti ya jamaah masjid, sholat 5 waktu, ikut kajian,
kan juga bukan malaikat kan Bapak Ibu nggih. Mungkin ada kesalahan ini, kesalahan itu. Nah, kalau orang seperti itu kita diperintahkan untuk nutupi. Tapi yang kedua, itu jangan ditutupi tapi laporkan biar jerah dan buat agar menjadi pelajaran bagi orang yang lain. Kemudian menuntut ilmu Bapak Ibu, waman salaka tariqan. Nah, kita semoga menuntut ilmu nggih. Melewati suatu jalan, mencari ilmu, baik jalan maknawi maupun yang enggak maknawi. Maknawi itu dengan menghafalkan, memahami, membaca. Jalan yang hissi lahiriah berjalan, gitu loh. Dari tempat ini ke tempat itu, dari rumah ke masjid, itu dua-duanya masuk, Pak. Itulah yang nanti akan Allah mudahkan dia masuk surga. Loh kok mudah masuk surga? Karena dia nanti ngerti mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Seperti itu. Nggih. Kemudian keutamaan zikir, Pak. Terutama ya seperti kita ini masuk bagian zikir, membaca Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Itu nanti kita mendapat ketenangan, ketentraman hati, keteduhan, ya. Kemudian dikerubungi para malaikat. Makanya majelis ilmu itu majelis yang doa di situ mustajab, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak malaikat yang hadir. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya, mumpung ono sing ngamini. Panjenengan pernah dengar hadis mboten ketika mendengar ayam jantan berkokok minta kepada Allah apa? Keutamaannya kan karena dia melihat malaikat. Itu satu malaikat itu. Sementara kalau di majelis ilmu itu kan malaikat kan banyak, Pak, mengerubungi tumpuk-tumpuk sampai langit gitu loh. Jadi malaikatnya banyak. Makanya kita manfaatkan dengan kita mohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus. Tanpa adab, tanpa hisab. Kan begitu karena banyak yang ngamini. Kemudian pentingnya amal Bapak Ibu. Pentingnya amal dan ketakwaan. Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya itu pelan-pelan, lambat. Meskipun dia keturunan ningrat, ya nggak bakalan bisa mempercepat dia masuk surga. Seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.